Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Waalaikumsalam. selamat datang di Lego Jangkar Talks. Share your story, inspire us. Baik, rekan-rekan selamat datang di episode pertama untuk Talks kali ini. Ya, dan alhamdulillah sudah kehadiran Bombers atau bintang tamu kita pada hari ini. Ada Kak Oja. Halo Kak Oja. Hai semuanya, Assalamualaikum. Ya, terima kasih Kak Oja. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa banget, Hen. Weekend yang cerah ya ini ya. Ya kayaknya sangat cerah ya setelah hujan. Ini juga sangat cerah, lumayan. Oh, di sana hujan ya? Kemarin sih hujan, tapi alhamdulillah. Berapa hari ya? Oh, di sini saya kayak mendung-mendung manja gitu, tapi alhamdulillah cerah sih. Kalau mendung-mendung manja nanti gelap dong kita ya. Ya. Gitu. Henry sehat ya? Alhamdulillah sehat Kak, sehat sekali ya. Dan walaupun keluarga juga sehat ya? Semuanya sehat ya. Lagi pandemi ya. Betul, tetap harus. Semoga kita selalu disehatkan ya. Ya, Kak Oja mungkin ada yang nanya nih, sebenarnya Lego Jangkar Talks itu apa saja. Jadi mungkin saya coba pengen jelasin dulu biar nanti teman-teman alumni atau siapapun anak muda di Indonesia bisa lebih paham apa sih sebenarnya program ini gitu kayak. Jadi aku mungkin share sedikit saja. Oke. Ya, jadi apa sih Lego Jangkar Talks itu? Jadi di sini saya akan sedikit view-nya. Jadi ini adalah forum untuk sharing, ruang belajar bersama. Jadi kalau saya bilang ini untuk apa? Ya untuk silaturahmi untuk anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang punya cerita masing-masing, yang punya keunikan masing-masing. Dan yang paling terpenting adalah saya yakin bahwa kita punya cerita tapi mungkin perlu untuk mempunyai jejak digital yang mungkin bisa dinikmati oleh anak cucu kita, ponakan, atau siapapun adik-adik kita yang biasa nanti mendapatkan inspirasi dari setiap cerita yang dibagikan oleh setiap anak muda yang akan hadir di ruang ini setiap minggunya. Jadi ini ruang saya sendiri secara pribadi untuk belajar dan semuanya untuk saling belajar bersama. Itu sedikit tentang program ini, Kak Oja. Jadi nanti kita akan lebih banyak ngobrol-ngobrol lagi. Kalau boleh ini, Kak Oja sekarang posisi di mana, Kak? Misalnya di kabupaten mana atau di kota mana gitu? Kalau saya sendiri sih berdomisili di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di ibu kotanya itu, Kota Pangkal Pinang, gitu. Masih tinggal di rumah orang tua sih. Oke. Gitu. Itu dulu ikut program mewakili provinsi apa, Kak? Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Iya. Ada yang tahu Laskar Pelangi nggak? Nah, iya. Itu ya paling nggak masih ingat kan kalian waktu kita nyampe apa? Oh ini Laskar Pelangi ya, betul sekali ya. Paling ngepatnya itu dengan negeri Laskar Pelangi. Betul. Biar mereka nggak penasaran, Kak, saya ini punya video VT tentang visit Bangka Belitung. Gimana kalau kita tunjukkan dulu, Kak ya? Biar mungkin anak-anak muda yang belum pernah ke Bangka Belitung, belum pernah tahu bagaimana keindahan dan mungkin makanannya, budayanya. Kita coba ada video 3 menit yang saya dapat dari visit Bangka Belitung. Saya coba share ya, Kak. Like a series of beautifully arranged poems, the work of the creator. Let's start the journey to create moment that will never be forgotten. With millions of eternal enchantments. And it's not just a dream come true, but this beauty is a true story that will not be missed. The land of brotherhood in a thick piece of diversity, a legacy with the tenderness of inspiration. An inheritance with characteristic strength that will never be found anywhere else.
truth is. From the legacy of the archipelago, which will leave longing when it feels on the tongue of true hunters deliciously. A struggle becomes a trail on historic land, awakening the soul of adventure to the amazing nature and admiration for the lovers. When talking about natural wonders and the culture of Bangka Belitung is the answer to quench the thirst for eternal beauty. Ignite your adventurous soul. Start your journey. Keren sekali ya Kak, Bangka Belitung itu amazed saya ngelihat videonya. Jadi udah pernah ke tempat-tempat itu semua kan? Kemarin waktu ke Bangka Belitung? Enggak, belum semuanya sih Kak, tapi beberapa ya, Bangka dan Belitung. Kan saya pernah balik juga ke Belitung itu tahun 2015, sempat sekali ke Pulau Berlayar itu tadi ya. Tapi mes lalu mes. Berarti harus datang lagi. Itu yang Surun Benar. Abar itu tempat kakak biasa snorkeling sih. Riza juga biasanya sering di situ bawa murid-muridnya dia. Itu Wah. lumayan sih koralnya di situ. Jadi nanti itu masih inget nggak kalian pas kesini yang kita ngajak kalian snorkeling itu? Iya, ke Nggak pantai. jadi. Betul. Yang Surun Abar. Nah, Betul. harusnya kalian snorkeling di situ tuh itu keren banget, apalagi kalau senja. Keren lah. Nggak habis dieksplor seminggu ya Kak ya. Butuh sebulan, Ya, berbulan-bulan. Tergantung sih kalau kamu maunya cepet kayak fast traveling kayak gitu bisa. Tapi kan traveling kan about enjoy gitu kan. Bukan Iya. cuma kita datang ke destinasinya gitu. Betul banget Kak Oja. Iya, Kak Oja, saya pengen nanya dulu nih, kalau saya boleh tanya, apa sih membuat Kak Oja hari ini bisa tersenyum atau bisa hari ini gitu Kak Oja? Wah, ini perayaannya itu keren banget ya. Kadang kita tuh nggak sadar ya, kita bangun tidur, kita bahagia, nikmat Tuhan itu yang pertama kali bikin kita bisa tersenyum itu ya, kita bisa bangun dalam kondisi sehat. Itu. Dan terus bangun, kita keluar dari kamar, lihat keluarga kita, orang tua kita itu juga sehat, itu udah merupakan hal yang bikin kita tersenyum. Simpel banget ya, kayak gitu doang sih. Apalagi di tengah pandemik kayak gini, Betul. kita pasti kesehatan itu adalah hal utama yang paling kita cari kayak gitu ya. Iya. Iya, betul sekali. Bahwa kadang hal itu yang membuat kita bisa lebih bersyukur ya Kak, ketika kita bisa merilis bahwa oh ini hal yang membuat saya bisa tersenyum. Mungkin hal-hal yang kecil tapi itu bisa membuat ya kecil ya sebenarnya ya kalau udah. Iya. Kak Oja kan ini udah kita boleh dikata terakhir ketemu itu tahun berapa Kak? 2000 berapa? Yang sale ya? Iya. Kayaknya Kita di sale. Jakarta udah ketemu. Iya betul. Sale berapa ya? Sale apa itu ya? Yang ke Bali sale apa sih? Itu sale Raja Ampat kalau nggak salah, mampir ke Bali kalau nggak salah waktu itu. Enggak, bukan Raja Ampat deh. Morotai deh kayaknya ya. Bukan Morotai, sebelum Morotai. Morotai Komodo. Iya, kayaknya sih soalnya pas waktu kalian habis lebaran, kakak lagi di Jakarta, kalau nggak salah. Iya. Komodo deh, 2014 artinya ya. Iya. Lama banget, itu nggak ketemu ya. Benar ya. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi ruang kita untuk saling connect lagi kembali ya Kak. Betul. Karena memang. Makasih loh Hen, udah bikin kayak gini kita jadi silaturahmi loh. Sama-sama Kak. Ya Kak Oja, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, kita pengen ice breaking aja dulu. Kak Oja coba di ini saya pengen tebak-tebakan dulu aja. Kalau ini nggak usah dijawab, berpikir lama jawabnya. Jadi saya langsung tanya, kemudian langsung jawab dengan satu kata. Pilih Wakatobi atau Raja Ampat?
Wakatobi atau Raja Ampat? Raja Ampat. Oke. Raja Ampat. Pramuka atau OSIS? Pramuka dong. Hidup Pramuka. Negara Pramuka ini tuh. Negara impian? Afrika. Afrika. Selatan Tepatnya tepatnya. Afrika Selatan. Oke. Thank you Kak Oja. Ya. Oke, selanjutnya saya mau nantangin lagi nih ice breaking-nya. Pilih satu benda yang ada di dapur yang kira-kira itu menggambarkan karakter Kak Oja. Terserah misalnya mau gelas, mau piring, tapi harus ada filosofinya. Kenapa memilih benda itu? Pilih satu benda yang ada di dapur dan kenapa memilih. Yang mungkin kita bisa sedikit menggambarkan mungkin filosofi. Waduh, ini jebakan nih. Gak apa-apa, tolong. Mau konser ke? Panci aja deh. Panci, kenapa panci? Kak? Panci deh. Kenapa? Panci ya. Panci itu bisa dipakai buat ngerebus, bisa. Kalau kepepet bisa buat goreng. Terus kalau tahu tekniknya itu bisa buat masak nasi juga. Bisa. Ya macam-macam lah panci kayak gitu. Jadi kayaknya lebih milih panci deh. Serbaguna. Kalau pilih wajan kan agak-agak datar. Jadi kalau buat rebus-rebusan tuh agak-agak sulit. Tapi kalau panci kan agak dalam. Kayak gitu sih. Multifungsi ya, hidupnya juga multifungsi ya, Kak. Mungkin begitu ya filosofinya ya. Kalau perempuan harus multitasking, nggak bisa cuma satu, harus bisa yang semuanya gitu. Ya gitu deh kayaknya, jadi panci aja deh. Oke, thank you. Ini pertanyaannya kok jebakan banget ya? Enggak, itu ice breaking, namanya juga ice breaking, Kak. Oke, Kak Oja, kita masuk ke segmen 2. Di segmen 2 ini, kita sih pengen lebih dekat sih dengan Kak Oja. Mungkin juga waktu di kapal juga mungkin, karena mungkin kita sibuk, atau mungkin kita belum bisa mengeksplor lebih jauh tentang Kak Oja. Jadi mungkin di segmen 2 ini saya pengen kasih Kak Oja untuk lebih memperkenalkan diri ke kita, ke mungkin teman-teman adik-adik, mungkin adik-adik pramukanya Kak Oja, atau siapapun yang nanti menonton channel ini. Jadi mungkin cerita tentang diri Kak Oja, mungkin boleh cerita dari lahir di mana, atau mungkin sekolahnya dulu di mana, ya sedikit perjalanan hidupnya, keluarganya, mungkin pendidikan, teman, atau mungkin ya cinta monyet atau apalah. Udah takut juga itu agak-agak gimana nih. Agak takut berkriti di sini. Jadi mah kalau udah ngomong yang pakai takut. Ya, kemudian mungkin hobinya Kak Oja, saya yakin Kak Oja itu kan senang banget exploring, tapi mungkin bisa dijelas lagi sehingga mungkin yang belum tahu bisa lebih tahu. Dan yang terakhir sih mungkin saya percaya kayak bahwa setiap kita itu melewati hidup itu ada up and down ya. Jadi mungkin kita bagaimana mungkin lebih berbagi inspirasi juga bahwa ya setiap orang itu punya ceritanya, punya titik mungkin terendahnya dalam hidup, tapi pasti bagaimana mereka bangkit. Mungkin itu juga bisa di-share sih Kak Oja. Tapi nanti saya akan memandu. Tapi oke, saya silakan dulu Kak Oja untuk segmen satu untuk lebih dekat dengan Kak Oja. Silakan Kak Oja. Halo semua teman-teman Nusantara, juga teman-teman yang Nusantara yang lagi ada di luar negeri ya kali ya, mungkin entah itu kuliah atau lagi traveling. Tapi kayaknya kalau saat pandemi ini nggak ada yang traveling kali ya. Udah perkenalkan ya, nama lengkapnya Reza Musiana, biasa dipanggil Oja gitu kan, singkat banget Oja. Saya dari lahir, gede, sekolah, kerja, semuanya kuliah juga di Pangkal Pinang. Hobi saya itu outdoor activity, jadi kayak orang nggak bisa diem di rumah, tapi seneng juga di rumah sih. Kalau lagi kita kan ada saat kita pengen di rumah, saat kita pengen di luar gitu. Tapi yang jelas saya orangnya suka outdoor activities-nya bisa traveling ataupun lagi volunteering, terus pramuka juga gitu. Jadi organisasi lah istilahnya kan, selain KPN, di luar KPN saya aktif di organisasi pramuka. Apa lagi ya yang harus kita itu ya kuliah ya sekolah. Jadi dari sekolah itu kan di Pangkal Pinang, SD-nya itu dekat rumah, SMP-nya yang agak jauh, SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Lalu adik-adik pramuka Desmi Negeri 2 Pangkal Pinang. Terus SMA-nya SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Kuliahnya di Universitas Terbuka UPBWJ. Itu kayak tempat jarak jauhnya ya, pusatnya itu di Pangkal Pinang. Saya lulus
S1-nya tahun 2012, jurusan ilmu komunikasi. Oh, wow. Tuh, itu Hans. Kayaknya singkat aja ya. Kalau mungkin ada pertanyaan ya dari Ya, cerita Henry dong tadi. tentang keluarganya, Kak. Mungkin Terus ibu bapak, kalau mungkin asli mana, atau mungkin berapa bersaudara, Kak. Mungkin ya kita juga lebih kenal lagi, Kak Ojam. ya, saya anak pertama dari 3 bersaudara dan saya itu anak ibu saya yang paling cantik. Oh, Pasti pada protes deh kayak ya. gini. Ya, saya anak ibu saya paling cantik karena saya punya 1 anak cewek. Jadi adik saya itu dua-duanya laki-laki. Jadi mungkin jadi agak bawaan tomboy dikit ya. Jadi itu udah alasannya karena saya cuma satu perempuan di keluarga ini. Ibu saya aslinya Bangka Belitung, Bangka. Bapak saya juga aslinya Bangka Belitung. Jadi emang saya orang Bali, Bangka asli gitu. Oke. Adek sekarang Kalau kesibukan ibu di mana, sih, Kak? kalau adik sih semua dua-duanya udah kerja, satu udah berkeluarga. Kalau ibu rumah tangga, ada lagi di dapur tadi sempat ngintip-ngintip kan. Udah dibilang dulu kalau hari ini mau ngobrol nih sama temen promosi gitu kan. Temen yang ngobrolnya nanti itu pernah di Pick Candy loh Bu gitu kan. Promosi Aduh. itu. Ya, kan saya bangga kan, dan ibu saya juga bangga kan, anaknya itu bisa ngobrol sama orang yang pernah tampil di Candy. Candy siapa sih nggak tahu di Indonesia ini kan, gitu. Kenapa malu? Saya harusnya malu kan di acaranya gini. Nah terus kalau bapak udah nggak ada lagi sejak tahun 2005. Gitu. Oke, thank you Kak Oja sharingnya. Ya. Ya tadi masih sesi lebih dekat. Yang tadi mungkin saya pengen nanya sih Kak, ya namanya ini juga kita sharing ya. Jadi saya selalu percaya bahwa dalam hidup itu selalu ada kesempatan kedua ya Kak. Bahwa ya apapun up and down-nya hidup itu, kita selalu harus tetap optimis. Mungkin boleh nggak kalau Kak Oja berkenan cerita satu momen mungkin yang berasa itu adalah the lowest point atau mungkin titik terendahnya Kak Oja di hidup dan mungkin bagaimana Kak Oja menghadapi dan kemudian bisa bangkit lagi dari masa itu sehingga mungkin nanti cerita ini juga bisa membuat kita ya di tengah pandemi ini bisa lebih tetap bersemangat bahwa ya hidup ya seperti ini gitu, kita harus menghadapi gitu. Kak Oja mungkin boleh share Kak. Jadi kayak gini, mungkin bisa dibilang titik terendah itu saat lulus SMA ya, kan pengen kuliah tapi nggak diizinin sama keluarga karena alasannya ya ekonomi kayak gitu kan. Jadi kayak ngerasa rendah diri, ketemu temen itu kayak ngerasa nggak pede segala macam. Nah zaman dulu kan itu sulit banget kan cari informasi tentang beasiswa ataupun segala macam gitu kan, semuanya serba terbatas. Apalagi kita kan adalah waktu itu provinsi baru ya, nggak kayak sekarang yang kesempatan buat kuliah atau beasiswa itu terbuka lebar. Dulu di sini tuh nggak ada universitas negeri, cuman ada universitas swasta yang kita tahu banget ya. Universitas swasta itu pasti biayanya mahal. Jadi betul. Sempat merasa rendah diri karena nggak kuliah kayak gitu kan. Tapi nggak pernah ngematiin semangat buat kuliah. Sering ngomong sama keluarga kan, pokoknya nanti kalau udah kerja, punya uang, saya mau kuliah. Nah, akhirnya sering sih kalau ketemu teman sering nggak pede. Jadi sering ngumpulnya itu circle-nya kayak itu aja. Yang lebih tepatnya sih kayak circle anak pramuka ya. Anak pramuka kan orangnya ya deh cuek banget gitu kan. Ngumpulnya nggak kayak gimana gitu kan. Jadi lebih nyaman tuh ngumpulnya sama mereka. Nah di tengah-tengah lagi ngedon bangetnya itu alhamdulillahnya itu ya karena berkecimpung di pramuka. Jadi di pramuka itu kenal banyak orang. Di situ juga kayak bisa ngebagi pengetahuan kan. Karena kan setiap weekend itu sama teman-teman kita melatih pramuka lah istilahnya kayak ngebagi ilmu sedikit ya, ilmu yang nggak seberapa ini sama anak-anak di sana gitu kan. Kebetulan kita alumni sana juga. Jadi kalau bisa dibilang sih itu yang bikin karakter berkembang di situ. Selain join di Pramuka Sakabahari yang baru Riza kan, kita ketemu sih sebenarnya udah dari SMA, kita kan teman SMA, tapi di situ kita lebih ketemu. Ya kita ketemu lebih intens lagi dari dulunya musuhan gitu kan, tiba-tiba jadi teman. Nah jadi bisa dibilang Pramuka itu mengisi titik-titik terendah hidup saya, karena nggak pernah mematikan semangat. Pokoknya aku harus kuliah, aku harus jadi anak dari bapak ibuku yang pertama kali mendapatkan gelar sarjana. Jadi setelah kerja kayak 2 tahunan kayak gitu, 2 tahun nggak sih? Waktu itu udah tahun keempat deh, tahun keempat pertama
2 tahun terus pindah kan, 2 tahun kedua di tempat yang baru, kita akhirnya memutuskan untuk kuliah gitu kan. Daftar di Universitas Terbuka jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi memang untuk mendapatkan suatu kesempatan itu kadang nggak bisa instan, kita harus sabar gitu kan. Kayak misalnya kalau kuliah kita nggak ada beasiswa, mungkin kita harus nabung atau gimana. Tapi yang penting ya kita nggak mematikan semangat kita untuk mendapatkan hal itu. Itu sih yang benar-benar bikin titik terendah itu yang nggak bisa kuliah. Karena jujur sih ini kayak bukan ini ya meninggiin ya. Sebenarnya di keluarga itu ya lumayan, kakak sih lumayan berprestasi kalau di akademik, jadi kayak nggak bisa kuliah itu kayak sedih gitu kan. Terus kayak misalnya ketemu teman atau ketemu guru, Oja kamu sekarang kuliah di mana, kayak jadi nggak bisa ngejawab kayak gitu kan. Kuliah kamu kan sering ranking kelas kayak gitu kan, kamu kan pinter, kenapa kamu nggak kuliah kayak gitu kan. Jadi kayak timbul pertanyaan yang ujung-ujungnya pengen ngejawab tapi nggak bisa, tapi gimana, jadi ujung-ujungnya itu bikin self confidence kamu itu benar-benar down kayak gitu. Mungkin itu sih yang kayaknya yang paling rendah ya dalam hidup ya kayaknya. Keren. Ya, jadi kalau saya boleh konfirmasi sedikit Kak Oja ya, berarti Kak Oja waktu itu sambil kuliah sambil kerja ya Kak, kalau saya tadi ya betul banget. Ya betul. Jadi kayak 4 tahun gitu kuliah sambil kerja, sambil organisasi juga. Jadi tiga hal dalam satu waktu, multitasking, panci. Kembali betul ya filosofi panci itu ya. Iya. Kalau boleh tahu tadi mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi kayak buat adik-adik, mungkin adik-adik pramuka ataupun di mana saja, bahwa kita bisa kok kuliah sambil kerja. Kalau boleh tahu Kak Oja kerjanya apa sambil kuliah gitu, dan gimana ngebagi waktunya Kak Oja? Gitu. Kayaknya di kapal itu pada nggak tahu ya kerjaan kakak itu sebenarnya apa ya? Iya, betul. Makanya kita pengen explore di sini. Kalian tahu waktunya itu apa? Henry kan bilang, kakak itu ya di sana duta wisata ya gitu kan. Masih inget nggak? Iya, benar. Di pasar. Iya. Duta wisata bagus dulu. Enggak. Iya sih, memang waktu itu kan ini kayak ngebongkar cerita ya, sebenarnya rahasia antara kakak dan Risa gitu kan. Ini adalah komitmen kita. Jadi sebenarnya ini ya Bu, karena kita udah kenal 10 tahun ya. Pas waktu mau berangkat, ini boleh nggak sih cerita, boleh ya? Boleh aja Kak, boleh. Jadi ini adalah kayak kesepakatan kakak sama Risa. Nanti kita berangkat kita ngerahasiain ya identitas kita itu apa, biar aja mereka tahu kita tuh sebagai apa gitu kan. Jadi kakak memperkenalkan diri sebagai mahasiswa gitu kan. Emang mahasiswa waktu itu kan baru kuliah kayak semester 3 apa 4 ya gitu kan. Terus setelah waktu luang ngajarin pramuka, memperkenalkan dirinya cuma kayak gitu doang kan. Nah terus Riza memperkenalkan dirinya cuma kerja di DKP kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ya kalau yang Riza nggak bisa dicerita, nanti dia cerita sendiri aja. Kalian nggak tahu jangan tahu. Ya, nanti sesinya dia sendiri. Nah, jadi sebenarnya jadi malu sih ini profesi ini sih. Sebenarnya itu kakak itu kerjanya sebagai PNS. Maaf ya, selama di kampung nggak ngasih tahu kalian. Jadi pas waktu kita ngobrol masalah kebijakan pemerintah yang waktu itu, siapa yang menanyakan tentang pengangkatan CPNS macam, kakak agak ngenahan diri buat nggak ngomong, karena kalau pas ngomong pasti ketahuan waktu itu. Jadi mohon maaf ya. Jadi kakak kerjanya sebagai PNS, pas berangkat juga udah berprofesi sebagai itu. Jadi kayak baru waktu itu baru sebentar sih kerjanya, baru 4 tahun. Kalau sekarang sudah alhamdulillah udah lama gitu. Sekali lagi kalian semua sahabat sementara nggak apa-apa, artinya bisa menjadi ya flashback cerita kita bahwa ternyata kayak gitu. Saya masih ingat nggak sih itu saya tahu tuh sampai ngeberondong kakak dengan tanya, kakak Mas Riza itu kerjanya apa sih di sana, kakak kerjanya apa sih kayak gitu kan. Enggak kok, kita cuma kayak gini.
Riza itu kalau weekend jadi wedding singer. Udah kayak gitu aja kita. Mas kita pengen kaliannya nilai kita itu hanya sebagai person, bukan dari Betul, embel-embel betul, kerjaan betul. kita Ya, ya, apa. Jadi betul. kayak kami ngerasa kalau kita udah bawa embel-embel kerjaan, takutnya nanti gimana. Jadi Ya, ya udah nge-gap kita ya, dan betul, betul sih. ya, jadi ya udah deh. Kita Tapi memperkenalkan that's diri good. sebagai mahasiswa aja lah. Oke, Berarti kalau boleh ini, berarti sekarang masih di kantor yang sama atau di dinas mana sih Kak? Ini apa sekarang ininya apa di kantor sama atau? kalau dulu sih masih kerja di waktu kita program ya, itu kakak di badan kepegawaian daerahnya. Mohon maaf ya BKD. teman-teman. Kalau Ya, sekarang Kak? BKD yang ngurusin kepegawaian di pengangkatan PNS, tapi bidang datanya jadi ngurusin data gitu. Kalau sekarang sih kakak udah pindah, nggak di sana lagi, tetapi ngurusin masyarakat sekarang, jadi di bidang kemasyarakatan deh. Gitu. Cool, cool ya. Itu keren ya, Kak Oja bisa bagi waktu dan apa namanya kuliah, kerja dan masih bisa ikut juga kegiatan kepemudaan. Itu Ya, itu kan manajemen waktu. Panci mau kasih. Gimana Hendro? Gimana sih jadinya kan kebongkar deh. Ya, emang ini sesi-sesi ngobrol untuk bongkar-bongkar sih Kak. Jadi malu nanti rahasianya aibnya kebongkar semua nih Hendri. Bisa aja ya kamu ya. Apa namanya ya tadi kadang kan kalau kita berteman dalam program itu kan hanya kelihatan tuh kalau gunung es hanya atas-atasnya aja karena mungkin kita sibuk program ya Kak, kita sibuk kegiatan sehingga nggak punya waktu quality time yang untuk benar-benar benar sama temen ya. Paling cuma kayak berapa teman aja yang dekat paling yang dekat paling aja kan paling hanya 2-3. Jadi apa namanya mudah-mudahan ruang ini kita bisa lebih ya mengenal lagi lebih jauh bahwa mengenal lagi ya. gitu Kak, betul. Terus tadi gue juga penasaran sih Kak Oja, kan tadi udah nanya ini OSIS atau pramuka. Kenapa sih pramuka Kak? Misalnya sejak kapan jatuh cinta sama pramuka? Kemudian ya mungkin bisa sedikit cerita tentang pengalaman Kakak sendiri di pramuka. Wah, kalau jatuh cinta ya bisa dibilang pramuka itu cinta pertama aku. Nggak sih, bener. Jadi nggak tahu sih kalau dibilang kenapa suka pramuka, nggak tahu kenapa suka pramuka. Udah ikut aja dan cinta gitu. Jadi nggak tahu alasannya apa, udah suka ikut. Kakak ikut pramuka itu dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD, jadi merasakan jadi yang siaga, penggalang, penegak, pandega, sampai pembina. Kalau pengalaman di pramuka sih nggak banyak ya, jujur nggak banyak. Kakak nggak pernah ikut kegiatan nasional, nggak pernah ikut pramuka yang pertukaran-pertukaran yang kayak teman-teman kita yang wow, mungkin kita kemarin kan pas program ada anak-anak pramuka kan, enggak yang sampai kayak mereka yang ikut pelayaran, ikut perkemahan di mana-mana, enggak. Jadi pengalaman pramuka kakak itu cuma di pramuka SMP Negeri 2 Pangkal Pinang sebagai pelatih, tepatnya asisten pembina sih, sama di Saka Bahari dari anggota sampai sekarang jadi kayak instruktur muda gitu. Jadi pengalamannya cuma kayak gitu. Nggak banyak, tapi justru bagi kakak ya ikut kegiatan itu merupakan bukan tujuan sih, tapi kita itu di pramuka ketemu banyak orang, ketemu banyak karakter, jadi cara menghadapi orang, ketemu orang, berbagi pengalaman. Jujur bisa dibilang sih kakak mendewasa, banyaknya berkembang karakternya itu di pramuka, karena di pramuka itu kakak berkecimpung kan udah dari SD sampai sekarang pun masih aktif ya, kecuali lagi pandemik ini stop dulu dia pramuka SMP 2 kita nggak latihan kan. Betul. Jadi karakter kakak tuh berkembang dari situ, banyak belajar dari adik-adik. Jadi kita tuh kan belajar nggak hanya dari orang dewasa kan, tapi kamu tahu kan, kamu juga ketemu dari ibu kan, ketemu anak-anak. Jadi di situ kakak tuh ketemu mereka, kadang ketemu mereka, kadang ketemu orang tuanya, ngobrol, kadang mereka curhat masalah sekolah, kadang-kadang masalah yang tanda kutip tadi, masalah cinta gitu kan. Jadi itu yang membuat kakak tuh merasa senang di sana. Jadi kayak orang weekend pengen istirahat, justru kakak itu istirahat dari semua kecapean, dari pekerjaan gitu, ya datang ke sana buat sharing sama mereka, ngobrol gitu, udah bikin bahagia. Kenapa? Jadi kenapa pramuka? Ya kayak gitu tadi, ketemu mereka, dari mereka yang pakai baju putih biru ya, sekarang tuh udah jadi anak kuliahan, udah ada yang jadi PNS juga gitu kan. Jadi merupakan, wah ini loh, metamorfosis mereka, ngelihat mereka dari putih abu-abu, putih biru sampai sekarang mereka udah jadi orang gitu, benar-benar wow, itu benar-benar memberikan pelajaran. Maka banyak belajar dari mereka, belajar menjadi sabar, belajar cara manage waktu, belajar cara manage
karakter orang yang bermacam-macam. Di situ Ya. kakak mendapatkan kesempatan banyak buat belajar. Kalau di tempat lain mungkin nggak akan dapat kesempatan itu. Tapi di Pramuka kakak dapat kesempatan buat ngomong, buat ngoceh gitu kan, buat macam-macam, melakukan apapun gitu kan. Jadi alhamdulillah di Pramuka sih memang banyak kesempatan ya. Jadi Hmm. Pramuka itu organisasi pertama, terus yang keduanya itu KPN gitu juga. KPN kan setelah justru pekerjaan kita banyak di Pramuka itu, di Pramuka di KPN itu justru setelah program gitu. Betul. Itu kenapa kakak lebih memilih Pramuka, jadi nggak OSIS kayak kalau OSIS kan cuma pas sekolah, kalau Pramuka kan sampai kita nanti menutup Ya, mata juga kasih anak Pramuka. Karena betul. juga masih banyak anak Pramuka gitu. Gitu Betul, Hen. betul. Ya, thank you loh Kak. Oke, kita ini sangat-sangat serius sekali ya. Apa namanya? Ini bisa lebih kenal lebih jauh Kak Oja dan mungkin juga yang belum mengenal bisa follow bagaimana perjalanan Kak Oja ini tadi ya. Tadi. Oke, kita akan masuk ke segmen selanjutnya yaitu berbicara tentang program Kapal Pemuda Nusantara yang mana Kak Oja ikut 10 tahun yang lalu. Betul ya Kak Oja? 2010 ya. Ya, 2010 udah lama ya kita ya. Angkatan berapa sih kita? Duh, berasa tua banget ya. Iya, benar udah 10 tahun yang lalu. Kita Jadi udah kenal satu dekade jadi satu dekade, luar biasa. betul. Tapi Nggak kerasa yang ya. saya pengen ini bahwa program ini tuh betul-betul apa ya, kalau ini membuat kita apa ya, anak dari Sabang sampai Merauke, bahasa yang berbeda-beda, tapi akhirnya bisa ngebangun bondingnya satu sama lain. Bersyukur banget ya kita pernah berada di program ini ya Kak. Ya banget lah, bisa kenal kalian tuh luar biasa. Pas datang ya kayak ceritain di grup ya, aduh Ah, jadi kayak minder gitu. Apalagi ketemu Henry yang, aduh ada. pengalamannya susah digambarkan dengan kata-kata ya, seorang Henry gitu. Iya, Kak Oja, sebelum masuk ke cerita pengalamannya, mungkin ini dulu Kak Oja, dari mana sih dapat info program ini, kemudian kenapa tiba-tiba tertarik gitu Kak Oja? Oh iya, jadi pertama kali sih dapat infonya itu 2009 kan, Hmm, jadi kayaknya ada surat masuk di Sakal Bahari, jadinya disuruh ikut gitu. Jadi kakak ikut 2009. hmm, Waktu itu seleksinya sih digabung, jadi PPAN di situ, KPN di hmm, situ, jadi digabung. Jadi nggak ada apa namanya kita yang kayak KPN KPN. Kalau sekarang kan enak kan KPN tes sendiri, ya, PPAN tes sendiri. Kalau dulu digabung tesnya. Jadi pas hmm, waktu itu kakak ikut oh enggak sih ikut-ikut aja. Jadi udah diumumkan kelulusannya siapa. Jadi yang hmm, lulus itu anak dari kabupaten. ya, Tapi mereka itu ternyata pas di Kemenpora mereka tuh nggak qualified. Karena hmm, syaratnya kan minimal harus tamat SMA kan, minimal itu kan bener nggak sih kita? betul, 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 betul. Mereka itu anak SMA. Jadi Hmm, nggak boleh hmm, di 2009. Jadi mereka itu digantikan sama waktu itu Rena. hmm, Rena sama Isep. oke, Nah, jadi menggantikan kebetulan waktu itu kuota bubble dapatnya perempuan. Jadi kakak untuk mengisi kuota sehat sudah ketemu sama orang dispora, udah ngobrol segala macam. nah, Ya dibilang ya oke, kamu persiapan buat itu. Kakak nggak berangkat sehat dan hmm, tidak ada alasan dari dari dispora, maaf ya, dari dispora kenapa kakak nggak berangkat. Jadi tidak ada konfirmasi apapun. Jadi hmm, berbulan-bulan kayak digantung. Kita tanya, Kak, udah ada surat panggilan belum dari Kemenporanya? Oh hmm, enggak, belum ada. Itu salah satu yang Bapak yang menangani masalah di Spora kan, di Spora hmm, Provinsi. Jadi ya udah sih, dalam hati ya udah kalau nggak jadi berangkat, ya udah nggak jadi berangkat. Ya. Alasannya terakhir waktu tanya, Kak gimana ini udah hampir hari keberangkatan kok saya nggak dikabarin. hmm, Terus hmm. bapaknya bilang, kuat kamu nggak jadi berangkat karena Babel nggak ada jatah, dibilang kayak gitu. Oh, Oh ya udah, nggak ada pikiran kan. hmm, Dibilangnya kayak gitu alasannya kan, kakak nggak tahu alasan sebenarnya apa. Ya nah, udah sih nggak mau mikirin, ya udah. Tahun 2010 jadi ditelepon sama orang di Tarkora Kota Pangkal Pinang buat ngikut ya, sama Bapak itu. Saya mau ikut sehat. Kakak bilang gitu lah, saya ngikut sehat. Oh enggak kamu nggak bisa buat sehat, kamu nggak ada TOEFL. Dibilang gini,
Aku ikut KPN aja lah, ini bapak udah punya kandidat buat SEAP, gitu kan dibilang sama dia. Oh iyalah pak, jadi kayak dengan setengah hati ya kakak ikut bareng Riza waktu itu kan. Ya, Kita ya. ya udah, kita santai aja, nggak apa beban ikut seleksi. Tiba-tiba pas hari pengumuman, kakak nggak tahu apapun lagi kerja ya, semuanya pada SMS, zaman itu kan ada SMS ya. Betul, betul, betul. Kak Oja selamat ya, selamat buat apaan sih nih? Nih kakak lulus nih KPN. Oh gitu. Kalian tahu dari mana? Ini udah diumumkan. Kok mereka tahu? Kalian nggak tahu kayak gitu kan. Terus pas menjelang-jelang hari kakak itu lulus, kakak sama satu lagi anak dari Belitung kalau nggak salah ya. Tapi dia mengundurkan diri jadi kakak sama Riza akhirnya yang berangkat gitu. Sebenarnya seneng sih berangkat sama teman sendiri gitu kan. Benar, kayak benar. kita itu tuh udah ada bondingnya, kita udah kenal satu sama lain. Terus apa namanya? Kayak kakak kenal sama keluarganya, dia kenal sama keluarga kakak. Jadi kita tuh udah kenal, jadi lebih enak pas berangkat kayak gitu kan, saling menjaga. Jadi bondingnya udah kuat banget dari antar kita udah, makanya kita tuh kayak kompak banget kan, udah berdua. Jadi seneng kayak gitu. Itu sih sebenarnya bisa kenapa bisa ikut KPN itu tadi karena mau ikut SEAP di tahun 2010 nggak mungkin karena ada yang syarat nggak dilengkapin KPN. Tapi jujur kakak tuh nggak nyesel banget ya, Hen. Nggak pernah menyesal bisa ikut KPN. Jadi kakak nggak ikut SEAP, itu kakak nggak menyesal. Berarti ini emang ini jodoh buat ketemu kalian. Dan itu tadi, ya kita semua ada jalannya masing-masing gitu. Dan sekarang sih menetapkan diri, aku nggak jadi ikut SEAP, nggak ke Jepang nggak apa-apa. Nanti aku akan pergi dengan dia sendiri. Jadi ini PR-nya ya, negara Asia Tenggaranya udah berapa negara. Jepang ya, mungkin kita bisa bareng nanti kita pergi ke Jepang ya sama anak KPN ya, trainingnya di sana. Jadi semua orang ada jalannya masing-masing ya, Hen ya. Betul. Ya, oke Kak, di segmen ini saya akan show foto-foto, kemudian nanti kakak yang ngejelasin ya, itu history behind dari foto-foto itu ya. Oke. Ini pasti deh foto lucu-lucu semua. Di aja ya, kayak flashback gitu ya. Semoga nggak ngebongkar air teman-teman kita ya. Ya Allah, semoga deh. Oke, saya coba share dulu. Oke. Foto pertama ini, silakan Kak Oja. Ini jujur ini foto favorit kakak ya. Ini sampai sekarang foto ini masih nangkring di ruang tamu. Ini foto kebanggaan. Ini kita di Tanjung Priok sebelum kita layar. Cupu-cupu banget ya mukanya, ya Allah. Itu kakak tuh yang paling depan, yang tangannya kayak gini. Dari dulu sih, ya Allah. Ini ya, ini kita pada belum mandi, bener kita pada belum mandi. Sebelum kita sarapan ini kita foto dulu. Kita habis olahraga kalau nggak salah ya. Atau Betul. Ya, itu baju olahraga ya? Benar. Ya, bener itu. Ya, inget tuh. Mukanya pada kucel-kucel belum mandi. Oke, foto berikutnya gimana ini? Adang. Ini kakak yang ngambilnya jadi kayak apa namanya? Ini kayak candid kayak gitu kan. Kita ada perkongguan waktu itu di kapal. Jadi kita lupa sih lagi sesi apa, yang jelas kita tuh lagi ngumpul kayaknya. Ini tendek nggak? Tendek kayaknya ya? Tendek, betul ya? Kayaknya tendek. Nah, jadi kita dapat itu. Kita makan, terus anak-anak pada rebutan gitu. Terus si Ricky dengan isengnya kalengnya itu dirangkul sama dia. Jadi anak-anak pada ngerebut. Dia tuh lihat ya mukanya ya, semuanya mukbang. Ini candid ya si Ibon, ya Allah, Ibon. Ini si Ewa Agung, ya Allah. Itu siapa sih di bawahnya? Di bawahnya Benny, yang bawahnya Benny. Yang ngeblur itu udah Donald. Yang di sebelah kayaknya itu ya Kang Say ya. Kang Say ya, benar. Di bawah itu Kang Say. Benar. Kalau dari wajahnya. Ya ampun. Oke, next picture. Tenang. Ini fotonya agak ngeblur ya. Jadi ini foto kita pagi-pagi bilang, kita udah mau rapat ke Banda nih, masih pagi banget. Itu Banda tuh udah gunungnya ya, benar. Ya, gunung-gunungnya di Banda itu ya. Kita lihat tuh mukanya. Muka pagi-pagi baru selesai olahraga. Itu dari ujung, Kak Mary, terus itu Deta, Ricky, Cici, Ibon, sama Fajar. Fajar Aceh. Baru kita mau rapat ke Banda.
Ya. Ampun. Oke, next. Tadang. Ah, ini makan enak ini. Ini kita di Maluku, di Ambon, tepatnya di Ya di Ambon. Ambon kan Itu ini ya udah benar. kita Hmm. udah sepakat sama, kita udah ngomong sama si Hendra kan. Kan pokoknya kami mau makan enak, nanti kamu tunjukin ya tempatnya. Oke, aku tahu rumah tempat makan enak, pokoknya kita makan seafood di situ, kita makan ikan. Oke. Jadi kita itu kan di titik pisah kita ya, yang titik pisah kita itu kita dikasih waktu kan buat ini. Kita langsung aja yang udah sepakat, ayo cepet kita naik beca. Jadi umplek-umplek naik beca, kita ke tempat ini. Jadi si Irman sama Beliwayan itu satu beca, bayangin Beliwayan dulu kan gede banget kan badannya, Betul. sama Irman yang kecil gitu, jadi mereka umblekan, ya Allah lucu banget itu. Jadi sampai ini kita tuh makan gila, lihat aja tuh piringnya pada kosong gitu, pokoknya nyampe mikirnya makan. Ya ini seru banget ini. Oke, waktu itu oke, Beliwayan dan ini Bali ada dua di Ya, sini. Irman. ya Sampingnya Irman itu ini siapa? orang yang sering kita culik itu gitu, sering kita culik kalau kegiatan kita. Yang di samping siapa? Irman itu Arini. Oh, Yang dia kan yang anak Ambon kan, iya, anak betul, Maluku. Jadi betul. ini yang ngemotoin si Hendra ini kayaknya. Soalnya dia nggak ada di foto. Oke, next. Yeah. Tadang. Ini fotonya keren banget. Ini waktu itu kan kita dibagi dua rombongan ya. Henry kemana ya? Ketemu RI 1 ya? Iya, kayaknya gue ikut upacara ya, waktu itu. Upacara kan, yang ketemu RI 1 kan, yang terus kalian pulang, mukanya itu manyun semua, apalagi si Romi, Bu Kades, yang mukanya manyun. Kenapa kak kalian manyun? Gak usah ditanya, dibilang bukan. Kenapa banget jutek gitu kan? Karena kalian pas ketemu RI 1 nggak dapat makan kan? Betul. Terus nggak bisa foto kan? Ingat kan kalian? Jadi mukanya semua pada manyun. Nggak usah tanya aja gitu kan. Jadi kita di kapal itu happy banget. Kita latihan parade gitu kan, pakai life jacket. Saya bilang Indonesia ya kayak gitu. Jadi kalau kalian di bawah kan pada lihat kita kayak biasa aja, tapi kalau udah direkam kan bagus kan kayak parade gitu. Nah kita ini latihannya seru-seruan sih, kayak cuma ngomong Indonesia, siapa kita? Indonesia, RRI harga mati, yang harus gede-gede teriaknya gitu kan. Kapalnya parade lewat pelabuhan apa ya, Sudarso ya. Nah kalian kan di bawah. Nah ini kita, nah selesai kita parade itu, kita dipanggil sama Bapak Pensi, ayo makan bubur kacang hijau panas. Jadi kita udah makan kenyang dan tersenyum. Kalian pulang manyun gitu kan. Ini tim-tim yang di kapal ini. Iya. Itu ya. Oke. Ya benar, kamu nggak ada sih kan, ini kita. Nah, ini story banget nih. Ini kita lagi di Ambon. Kita ke Kopi Joas, ini namanya Kopi Joas. Kopinya enak banget. Jadi siang itu kita sempat mampir, kita lihat orang bikin kuenya itu, kita langsung lihat gitu kan. Nah, pas malamnya, yuk kita kopi yuk. Akhirnya ngopi. Pas itu kita dikasih kesempatan buat turun kapal kan. Ya. Kita ngopi. Kita semuanya kedengarannya itu jam malamnya itu jam 10. Ternyata salah denger jam 9. Nah, pas waktu itu Riza udah telepon, kalian di mana nih orang? Saya ini udah ngamuk-ngamuk di kapal, kalian di mana? Terus akhirnya kita jalankan, ketemu si almarhum J kan. Guys, cepet dibilang, kita harus pulang ini, kita udah diteleponin. Kenapa? Pokoknya dia mukanya udah panik, karena pas dia yang dimarahin kan sama panitia kan. Kita naik angkot untuk komplokan. Ini Henry ikut nggak sih? Nggak, yang waktu kita di push upin Nusantara itu? Gue ikut juga ya? Kena push up gue juga sama. Oh, kena push up ya? Nah, jadi kita nyampe kapal, terus kita dimarah-marahin. Kalian kenapa bisa telat? Siapa? Kan jam malamnya jam 10. Gimana itu jam malam jam 9? Ini kalian dengarnya dari siapa? Kata TNI-nya. Itu yang anak-anak KPN, dari anak KPN, Pak. Yang anak pramuka dari anak RPB, Pak. Yang anak KPN tahunya dari mana? Dari Bapak penjaga. Dengan wajah tambah sedang. Gak ada. Kita tuh jam malamnya tuh jam 10 dibilang kayak gitu. Jam 9. Jadi alhasil karena barang semuanya kita dipusapin Nusantara itu. Semuanya hampir semua peserta itu dipusapin. Di tank deck kita dipusapin. Terus teman kita satu kan datang si Arini. Udah deg-degan banget kan. Aduh si Arini, untung dia datang deh. Nggak bayang deh kalau misalnya setelah kita bubar dia pelabuhan dengan kota Ambonnya kan jauh ya. Jadi kita benar terus naik angkot. Ya bapak angkotnya sampai takut loh masuk pelabuhan. Ini gimana? Saya
nggak berani masuk. Pak, masuk aja, nggak apa-apa. Kita itu peserta program kok, kita naik kapal perang, nggak apa-apa. Bapak masuk aja. Jadi angkot itu masuk sampai ke dalam. Iya. Anterin kita itu tadi. Gue ingat waktu itu nih banget. gue keluar beli apa? Beli DVD lagu-lagu Ambon dong. Oh ya Allah, kamu terus cuma buat itu. Kita ini geng-geng makan semua, lihat mukanya itu. Iya, Ini anak-anak itu anak kan baik-baik ke itu pasar susah itu ya. kan. Kita kalau kita Pasar itu kan. culik. Pasar baru cari makan apalah gitu. Ewa ini kalau nggak salah ketemu kita, dia tuh lagi jalan sendirian. Ewa, kamu mau kemana? Gak tahu, dibilang dia. Udah ikut kita. Mau kemana? Kita mau ngopi, gitu kan dibilang. Jadi kita ngopi. Ini bareng si Hendra juga kayaknya. Si Hendra juga yang motoin nih. Lihat banget ya si Hendra motoin mulu. Itu Saya jadi ceritanya best nih. guide. Oke. Iya ini gara-gara ini di Pukas Nusantara. Ah ya Allah. Ini aduh. Kakakmu. Ya Allah, Hendri. Jadi bikin kayak gini nih, kayak mereka lagi saingan kayak gitu. Ya Allah, ini kayak katakan cintanya sama siapa, ini jadiannya sama siapa. Ya ampun, klarifikasi ya guys. Jadi yang di kiri itu teman kita, orang baik, itu namanya Bang Coki. Nama lengkapnya siapa? Samuel, lupa ya. Kita ngapain Bang Coki ya. Jadi jadi dia itu adalah tipe cowok favorit versi kakak ya, Ibon, terus Arini. Ternyata si Murni juga suka sama Bang Coki. Jadi ya, jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu Murni. Oh, ya kita foto ini si Murni jealous. Ini kita di Patuno Resort, kita sesi foto, terus bilang, Bang, kami mau foto sama abang. Oh iya, ayo, dibilang. Maunya sih Bang Coki diajak foto kayak ginian, ya Allah, dia tuh bener-bener baik. Kita tuh gaya fotonya udah aneh-aneh. Ini foto favorit nih Bang Coki kayak katakan cinta gitu. Glenn Fredly-nya KPN. Oh ini. Ya, Glenn Fredly-nya KPN. Ya Allah. Referensi Bang. Kamu orang baik deh. Yang sebelah kanan ini, ya ini partner Intra, Briza. Ini pas kita lagi malam itu ya, malam budaya ya. Malam budaya kita pakai baju. Ya betul, di Wakatobi ini malam sebelum kita besoknya pulang kan. Ini kita pakai baju adatnya gitu. Jarang-jarang kita buat itu baju adatnya Kak, itu baju adat Bangka ya Kak? Ya, ini baju adatnya. Kalau baju pengantinnya beda. Ini baju adatnya. Gitu. Oke. Next. Baru ketahuan nih make-upnya kamu noraknya. Ini senja di Wakatobi. Jadi sore-sore kan abis, iya betul. Abis kita, waktu itu ada tanding voli kan, persahabatan. Kita abis nontonin teman-teman main, si Cici kan atlet voli. Iya, sama Doni. Jadi ini jadi sama udah Donald, sama Windy, kita main sama anak-anak, kita jalan ke pelabuhan, lihat sunset, terus kita foto dari belakang ini. Sama adik-adiknya. Aduh. So sweet sekali. Ya. Bagus banget ya. Oh my God. Itu bagus banget. Neneng. Ini keluarga di Wakatobi. Ini kita sebelum kita pulang itu ngumpul di balai desa kan. Jadi kita foto keluarga dulu sama. Enggak deh. Ini sebelum kita pulang karena kita harus cetak fotonya kan. Jadi kita foto keluarga dulu. Jadi sehari sebelum kita pulang ini. Jadi harinya malam budaya, kalau nggak salah, paginya sebelum kegiatan kita harus foto keluarga, karena ini mau dicetak buat keluarga kita. Ini keluarga kita di Wakatobi. Ini mirip sama keluarga kakak, keluarga angkat KPN, si KPN Bubble yang di Pongo. Kita punya ibu dan bapak kayak gini juga. Di desa itu desa nelayan juga. Tempat KPN Bubble program gitu kan. Okay. Ini foto selanjutnya apa ya? Ini kalau anak-anak ini udah pada gede-gede semua 10 tahun yang lalu Kak ya? Udah pada. Iya, ini kayaknya mereka mungkin udah SMA atau kuliah kali ya. Iya, kalau ya, mereka ya 10 tahun berarti sekarang udah 20 tahun ya. Udah pada. Iya, udah kuliah bener, udah anak kuliah. Yang itu mungkin yang di belakang udah ada anaknya itu, yang di samping Kak Mary, yang di masih kontak nggak dengan mereka Kak? Itu, jadi alamatnya itu yang dikasih sama bapak itu hilang. Kakak tuh masih sempat kayak kirim foto selesai program balik, kakak kirimin foto sama keluarga. Habis itu alamatnya hilang.
benar-benar hilang, kakak nggak tahu lagi. Jadi tapi sempat kontak sekali. Kakak sempat kontak-kontakan waktu itu sama si adek yang di tengah. Tapi dia ganti-ganti nomor HP terus, jadi sekarang udah lose kontak. Jadi nggak tahu lagi deh kabarnya. Nggak tahu kalau Kak Mary sama ini masih kontak. Kalau kakak sih nggak lagi sih. Kalau Henry masih ya? Sama Aku juga lost kontak, soalnya nomornya itu ganti, jadi nggak ini. Adik-adik itu sering ganti-ganti nomor, jadi betul. susah berkontaknya. Ya, belum mudah banget soalnya ganti nomor kan ya. Iya. Oke, sudah habis Kak untuk. Iya. Terus ini mengulang kembali memori kita ya. Ya. Kalau ini Kak, Kak Oja dari, kan kita dulu berlayar kan dari satu kota ke kota yang lain. Kota yang paling berkesan mana Kak? Ya. Kayaknya semuanya berkesan sih. Nggak ada yang nggak berkesan, semuanya berkesan. Karena setiap kota itu punya cerita sendiri, punya keunikan sendiri. Jadi kalau dipilih kota yang paling berkesan apa? Enggak. Tapi kalau dibilang yang paling berkesan itu kalian. Jadi bukan kotanya. Karena kota itu berkesan kan ada kalian gitu. Semuanya berkesan. Jadi. Jangan buat aku memilih, jangan. Ini udah kayak drama ini. Terus apa namanya selama di kapal itu ada lagi nggak momen-momen yang mungkin tidak ada dalam foto itu, tapi mungkin Kak Oja pengen share gitu? Itu waktu kita simulasi kebakaran, paling inget. Kan pagi kan, itu abis subuh ya kalau nggak salah ya, itu abis lagi ngantuk-ngantuk ya, tiba-tiba lampu dimatikan, gelap gitu kan. Ada sirine, ya Allah itu benar-benar bangun kayak linglung gitu, harus bangun, terus pakai yang kakak ingat itu ngambil tas pinggang kita, karena kita kan setiap kegiatan harus bawa tas pinggang betul. Itu udah kayak jadi naluri gitu, angkat tas pinggang. Terus mikirnya juga, ya Allah ini kapal bakal tenggelam kan, dibilang, ada kebakaran, kapal akan tenggelam gitu kan. Kakak mikirnya gini, di tas pinggang kita itu ada dompet, ada handphone, ada kamera. Jadi mikirnya kalau nanti mati, tenggelam, hilang, atau apapun, itu diketemukan, orang bisa entah identifikasi jenazah atau apapun lewat kamera yang ditemukan, ada memorinya. Mikirnya udah ke situ sih, identitasnya ada di situ. Udah nggak mikir lagi yang lain. Terus pikirnya cari alas kaki. Itu nggak ketemu sendal, nggak ketemu sepatu. Jadi udah lari-lari kita ke Anjungan. Sampai di Anjungan ternyata cuma simulasi. Terus lihat muka teman satu-satu, ketawa gitu. Dan kakak sempat fotoin mukanya teman-teman. Udah ada yang seger, ada yang masih ngantuk, ada yang pakai jilbab kebalik. Itu lucu-lucu banget sih. Sampai ada yang teman kita juga pingsan kan. Satu orang. Itu salah satu kenangan yang tak terlupakan sih di kapal. Gitu. Iya, benar. Kalau yang lainnya banyak sih ya. Iya. Oke. Kita ke segmen selanjutnya. Ini kita akan sedikit bercerita tentang pasca di kapal ya Kak, dan masuk mungkin nilai-nilai yang kita dapat dari program ini yang mungkin berguna dalam kehidupan kita sih Kak. Boleh cerita Kak Oja pasca di kapal, apa kegiatannya, atau mungkin apa sih yang pelajaran yang berharga yang didapatkan dari program ini Kak? Ya, jadi selesai dari kapal sih kehidupan terus berlanjut, masih ngelanjutin kuliah sampai akhirnya tamat, kerja jalan terus, organisasi pun jalan terus. Terus dapat PR tambahan kan, karena kita alumni harus ngebimbing adik-adik yang di bawahnya kan, adik-adik selanjutnya. Sama adik-adik yang selanjutnya, sama teman-teman sih, saya lebih seneng nyebutnya sih rekan-rekan, karena kita kan kerja bareng. Sama rekan-rekan yang lain, kita bikin itu kayak project dari KKTN Bubble, namanya Setra di Pongo. Nanti kalau untuk lebih jelasnya Setra di Pongo mungkin akan dijelaskan sama, mungkin bisa bincang-bincang sama ketua KKTN Bubble ya, si Citra. Jadi kita bikin. Ya. Halo. Ya, halo Kak, lanjut Kak. Ya, lanjut. Jadi itu pasca program, kalau nilai-nilai yang bisa diambil sih, terserah ya, sebelum ikut pelayaran itu nggak nyadarin kalau Indonesia itu indah. Ternyata Indonesia itu indah banget. Jadi selesai program itu, halo? Ya, halo Kak, lanjut. Oh, iya.
Maafin trouble. Jadi selesai program itu baru nyadarin kalau Indonesia itu indah. Kita pergi dan kakak luar biasa ya dapat kesempatan itu bisa ke Makassar, bisa ke Banda Neire. Yeay, itu keren banget. Terus bisa ke Ambon, Maluku, dan ke Wakatobi. Ya, itu keren Maka banget. nikmat Tuhan Jadi mana baru lagi yang kamu nyadar dustakan ya? indah. Ya, betul. Terus di situ juga baru sadar Indonesia indah itu benar-benar ngebangun kayak rasa nasionalisme. Kalian masih ingat nggak sih waktu kita sebelum layar terakhir yang dari Wakatobi ke Kendari, kita kan nyanyi kan di depan balai desa. Itu kan datangnya telat. Kan lagi nyanyi apa ya, Indonesia Pusaka atau apa, si Putri udah berlinangan air mata, langsung nanya sama Putri, Put, kamu kenapa? Aku sedih kak, dibilang kayak gitu. Jadi pas waktu nyanyi itu benar-benar rasa nasionalismenya itu bangkit, bener kata orang ya. Kita itu kadang rasa nasionalismenya itu bangkit di tempat-tempat tertentu, di saat-saat tertentu. Mungkin yang waktu itu benar-benar menggugah itu karena ketemu kalian, ketemu teman-teman senusantara, perwakilannya. Terus di tempat yang belum tentu orang lain bisa datang, gitu benar-benar menggugah. Terus dari situ juga kakak belajar banyak tentang berbagi. Kakak ketemu kalian semua itu yang menurut kakak wow banget ya, yang nggak bisa dikatakan sepak terjang kalian itu, yang kayak Henry punya program sendiri, terus concernnya ke sosial juga, teman-teman yang lain, itu luar biasa. Jadi di situ juga kakak banyak belajar. Ternyata hidup ini nggak hanya untuk kita, hidup ini ada untuk orang lain juga. Dari situ kakak, mungkin ini memang nilai-nilai yang harus saya bagikan nanti. Itu untuk apa? Tentang berbagi. Itu kalau nilai-nilainya. Terus kira-kira apa nih, kan Kak Oja nih punya banyak adik-adik dampingan di Pramuka ataupun di organisasi mungkin KPN dan sebagainya. Kira-kira apa harapan Kak Oja untuk mereka ke depannya? Wah, generasi kita ini banyak generasi rebahan ya sekarang ya. Maksudnya sebelum pandemik sih, kalau pandemik justru kita diminta buat rebahan ya. Jadi jujur kakak tuh sekarang agak miris ya lihat generasi sekarang yang kebanyakan lebih suka main gadget di rumah daripada dia maksudnya keluar. Jadi kakak itu sering berpesan kepada adik-adik, come on, keluar dari zona nyaman kalian. Karena uncomfortable zone itu justru bikin karakter kalian tuh berkembang, bikin kalian itu semakin karakternya terbentuk. Karena kalau kita di zona aman, kita kayak gitu-gitu doang kan, circle-nya muter ke situ-situ lagi. Jadi kita kayak membuat kita jenuh, bosen, jadi cuma orang yang kayak gitu aja. Jadi sedangkan zona tidak nyaman itu bikin kita berkembang, kita terbiasa menyelesaikan masalah. Justru masalah itu bukan membuat kita down, tapi masalah itulah yang ngebentuk karakter kita. Jadi pesan kakak pada pemuda-pemudi Indonesia, ayo explore. Dan Indonesia itu indah, jadi kalian tuh boleh kalian bercita-cita saya mau ke luar negeri, tapi jangan lupa juga kalian punya Indonesia, dan Indonesia itu indah. Jadi kalian tuh sebelum kalian explore luar negeri, saran kakak, kalian harus explore Indonesia. Jadi tanamkan di diri kalian juga. Tanamkan di diri kalian, kalau kita sebagai manusia itu, hidup kita itu akan berguna, akan berarti jauh kalau kita memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi kalau hidup kita nggak memberikan manfaat untuk orang lain, itu benar-benar nggak berarti. Hal kecil aja, nggak usah gede-gede. Jadi hal yang besar itu mulai dari hal yang kecil. Itu sih. Dan kalau punya sesuatu, punya harapan, punya cita-cita, kejar. Nggak ada yang nggak mungkin. Semua itu bisa kalau diusahakan. Iya, sepakat tadi ya Kak Oja ya, bahwa Indonesia ini tuh gila, saking indahnya, saking luasnya tuh. Gue tuh punya prinsip Kak Oja ya, bahwa kalau untuk jalan-jalan ke luar negeri, gue cari yang gratisan. Kalau untuk keliling Indonesia, gue pengen nabung. Gue pengen nabung untuk ekspor Indonesia. Betul. Kalau kakak sih sama. Kalau bisa keluar negeri itu cari yang gratisan. Kalau Indonesia itu nggak nabung. Karena Indonesia itu indah banget dan luas banget. Dan kakak punya cita-cita 2 atau 3 tahun ke depan, nanti mungkin ngambil cuti panjang dari kerjaan, kakak pengen ekspor Indonesia 1 tahun deh kayak gitu. Semoga amin, doain ya. Ya, exciting. Ya,
mungkin ini Kak, terakhir saya mungkin bahwa kalau saya share pribadi bahwa program ini tuh banyak banget manfaatnya, baik untuk pengembangan diri saya pribadi, kemudian bisa berkontribusi buat ya hal kecil yang bisa kita lakukan. Mungkin ada harapan atau mungkin pesan ke Oja untuk pengambil kebijakan ya utamanya kayak mungkin saya nggak tahu sih mimpi saya ke depan mungkin selain mungkin ada kapal pemuda Nusantara di tingkat nasional mungkin juga ada di tingkat regional atau seperti apa, mungkin apa harapan Kak Oja sendiri bahwa dengan pengalaman mengikuti program ini kepada pemerintah atau pengambil kebijakan Kak? Oke. Sebagai alumni program, pesan saya untuk pengambil kebijakan ya, tolong program ini jangan dihapus dong. Dari program ini saya pribadi banyak belajar, saya banyak bertemu orang. Ini adalah pengalaman berharga dalam hidup saya. Bisa dibilang ini adalah salah satu kebanggaan dalam hidup saya. Saya bisa mewakili Bangka Belitung di tingkat nasional. Sebenarnya pelajaran pekerjaan terbaru itu bukan saat program, tapi setelah program. Jujur setelah program ini saya banyak belajar. Dari KKPN Bubble, kita buat charity dan segala macam, kita kolaborasi dengan organisasi lain. Di situ benar-benar memberikan manfaat untuk saya pribadi. Jadi pesan saya, tolong program ini jangan dihapus. Kalau bisa program ini dikembangkan, mungkin memberi masukan kepada daerah juga untuk mengadakan program yang serupa atau mirip gitu kan, untuk mengembangkan potensi kebaharian di provinsi masing-masing. Karena seperti kita tahu ya, Hen, kita ini negara kepulauan kan, apalagi provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga berbentuk kepulauan, laut kita luas. Jadi untuk program kebaharian itu memang benar-benar harus kita bangun. Jadi nggak bisa kita kesampingkan, karena itu justru sebenarnya aset kita, gitu Hen. Oke, thank you sangat ini Kak Oja bincang-bincangnya. Namun sebelum kita menutup Kak Oja, ya mungkin kita juga coba mungkin kata dia bahwa kalau selama di kapal itu kita banyak sekali mendengar lagu-lagu nasional untuk bagian nasionalismenya kita. Sebelum kita tutup ya Kak Oja, kita sama-sama dengerin dulu satu lagu. Oke. Oke, share audio komputer dah. Wow. Airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.
Oke. Ampun, itu yang lagi bikin kita mewek waktu itu ya di Wakatobi. Ya Allah. Oke, Kak Oja, kita di segmen terakhir mungkin ada closing statement atau mungkin quotes yang mungkin Kak Oja pengen sampaikan. Silakan Kak Oja. Kayak yang tadi kakak sampaikan, buatlah hidupmu berguna, berarti dengan memberikan manfaat kepada orang lain. Dan jika punya cita-cita, kejar, karena nggak ada yang nggak mungkin. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Oja untuk bincang-bincang hari ini. Sama-sama. Senang banget loh bisa senang ketemu banget. walaupun virtual kayak gini ya. Ya Iya, Allah. betul. Terima kasih lo udah menjembatani KKPN 2010 terutama ya untuk saling bersilaturahmi, kita udah 1 dekade. Semoga reuni kita jadi ya. Amin ya Allah, amin. Amin. Oke, thank you Kak Oja. Mudah-mudahan ngobrol ini bisa nanti saya akan upload di YouTube channel Lego Jangkar. Nanti juga mungkin Kak Oja bisa bagikan mungkin ke teman-teman adik-adik pramuka ya, atau mungkin siapapun network Kak Oja yang mungkin bisa mengenal Kak Oja lebih jauh dan bisa minimal ikut merasakan bagaimana pengalaman Kak Oja selama di kapal, dan yang paling penting adalah bisa terinspirasi dari detik-detik perjuangan yang Kak Oja sudah lewati. So, terima kasih banyak buat Kak Oja atas sharingnya. Terima kasih Henry. Semua sehat selalu. Terima kasih ya buat kamu. Ya, amin. Salam buat keluarga kamu ya. Salam pemuda Indonesia. NKRI harga mati. Harga mati. Dadah. Kak Oja, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.